Shalom. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai Capsa Taipu, 13 pendekar iman. Nah, 13 pendekar iman atau para pendekar iman ini tercatat di dalam Ibrani 11 ya. Sangat lengkap di sana. Itu adalah Hall of Fame para pendekar-pendekar iman yang kita tahu dan yang kita kenal di dalam Alkitab. Ya, rekan-rekan, kalau kita berbicara tentang seorang pendekar iman, seorang yang memiliki iman yang besar, maka kita hanya bisa berhenti sampai di titik di mana, oh ya dia orang yang besar, oh ya dia memang tokoh iman yang luar biasa. Tapi apabila kita hanya berhenti sampai di situ, jadi kita hanya mengagumi saja, sebetulnya kurang bermanfaat. Gitu. Tapi kita harusnya menggali lebih dalam, kenapa seseorang ini bisa sampai dikatakan pendekar iman. Apa yang membuat dia memiliki kualitas seperti itu? Apa yang membuat seseorang ini bisa mencapai prestasi seperti itu, seorang pendekar, seorang yang tokoh yang luar biasa. Nah, kemudian kita menerapkan di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Baru para pendekar ini akan memberikan pengaruh kepada kita. Baru kita bisa belajar dan bisa mengubah hidup kita menjadi lebih berkenan kepada Tuhan melalui teladan mereka. Jadi bukan hanya teladan pencapaiannya, tetapi sesuatu yang membuat mereka itu menjadi seperti mereka. Itu ya. Ya, pertama kita akan melihat langsung saja ke Ibrani 11 itu, pendekar yang pertama yang kita lihat ada di Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, rekan-rekan, masalah persembahan ini menjadi sangat terkenal. Tetapi sebetulnya kita mempelajari yang berbeda dari sana. Habel masuk sebagai salah satu pendekar iman tercatat dalam Ibrani 11. Kenapa? Benarkah karena dia memberikan persembahan yang lebih baik daripada Kain? Tidak, Bapak Ibu. Ya, karena materi persembahan itu sendiri sebetulnya tidak berarti apa-apa buat Tuhan. Kalau kita lihat di Yesaya 1 ayat 11 tertulis, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Jadi ayat ini memperjelas bahwa sebetulnya Tuhan tidak mempermasalahkan materi daripada persembahan Kain dan Habel itu. Tidak. Ada sesuatu yang lain. Nah, firman Tuhan juga mengatakan bahwa Kain itu, semua yang dilakukan Kain itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan masalah apakah persembahannya itu berbeda atau Kain mempersembahkan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, sementara Habel mempersembahkan sesuatu yang disukai Tuhan. Tidak. Saya percaya Kain juga mempersembahkan yang terbaik menurut dia. Dan tadi di Yesaya kita sudah tahu itu tidak dipermasalahkan oleh Tuhan. Yang menjadi permasalahan adalah sikap Kain sudah tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan sejak sebelum memberikan persembahan. Nah, sikap apa itu, dan kenapa Habel yang berkenan kepada Tuhan sampai dia masuk dalam salah satu pendekar iman? Bapak Ibu,
Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Kain dan Habel ini dilahirkan di luar Taman Eden. Ya, terjadinya peristiwa di mana Adam dan Hawa sudah diusir dari Taman Eden, kemudian lahirlah Kain dan Habel. Nah, tentunya sebagai peristiwa yang baru saja terjadi, Adam dan Hawa selalu menceritakan kepada anak-anaknya, menceritakan kepada Kain dan Habel tentang bagaimana indahnya kondisi di Taman Eden, bagaimana hebatnya suasana Taman Eden itu sebelum mereka terusir keluar. Sekarang kehidupan daripada Kain dan Habel sudah tidak bagus. Kondisinya tidak senyaman ketika berada di Taman Eden. Nah, harus kerja keras, harus bersusah payah, berkeringat-keringat, untuk menghasilkan kehidupan. Kain dan Habel harus bersusah payah. Kondisi ini membuat Kain dan Habel mulai tidak nyaman seharusnya. Nah, terutama pada Kain, kemudian kondisi yang tidak nyaman ini, Kain akan mulai merasa, kok enak ya, kok ini gara-gara salahnya papa mamaku ini, gara-gara salahnya Adam dan Hawa ini, sebagai orang tuaku, sehingga aku harus susah seperti ini. Tapi kemudian Kain tidak bisa menyalahkan Adam dan Hawa, orang tuanya, maka mulailah dia mulai menyalahkan Tuhan. Ini loh, kondisi hati seperti ini, Bapak Ibu. Kebanyakan kita, ketika kita ada sesuatu yang tidak nyaman menimpa diri kita, maka sebetulnya yang harus dilihat dulu adalah kondisi diri kita. Salahnya siapa? Salahnya kita, seharusnya. Tapi manusia kan tidak mau menyalahkan diri sendiri. Maka manusia mulai menoleh ke kiri dan ke kanan. Lihat orang-orang terdekat di sampingnya. Dan itulah yang menjadi sasaran kemarahan. Ketika tidak bisa, maka ini akan diarahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang mulai disalahkan. Ini kan janji Tuhan mana? Katanya Tuhan selalu merancangkan kebaikan. Katanya Tuhan itu kasih. Kok seperti ini? Kok saya tidak terima? Kok saya tidak lihat? Sikap hati yang seperti ini akan membuat kita bersungut-sungut. Akan membuat hati ini selalu mendung, gundah gulana, dan tidak lagi penuh dengan sukacita. Ketika ini terjadi, maka ini akan membimbing kepada hubungan yang lebih jauh kepada Tuhan, hubungan yang lebih jauh dari Tuhan, dan membuat kehidupan tidak lebih baik. Di sini kita melihat Habel berhasil mengatasi rasa tersebut. Jadi, meskipun dia berada di kondisi yang sama dengan Kain, kondisi yang tidak nyaman, harus bekerja keras, tetapi Habel tetap percaya Tuhan baik. Tetap percaya Tuhan tidak melakukan sesuatu yang buruk. Yang terjadi, ya terjadi karena sesuatu, kesalahan manusia, kesalahan sesama, kesalahan orang tua, oke, tapi bukan karena kesalahan Tuhan. Itu yang membuat Habel tetap bisa bersukacita, yang membuat Habel tetap bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, kualitas ini yang harus kita miliki. Kualitas ini yang harus kita tiru. Banyak kejadian dalam hidup kita yang sebetulnya adalah akibat dari kesalahan kita, akibat dari kesalahan orang-orang di sekitar kita, karena kesalahan dari lingkungan, macam-macam. Maka kita akan mulai menyalahkan siapa? Mulai menyalahkan diri, atau mulai mencari kambing hitam. Kalau mulai mencari kambing hitam, ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan, dan kita akan kehilangan sukacita, dan kita akan mulai bersungut-sungut. Mari, jangan sampai kita gagal di situ. Habel, pendekar iman yang pertama, tetap yakin kebaikan Tuhan, tetap yakin bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik. Sikap hati seperti itu akan membuat kita diangkat oleh Tuhan dan kembali mendapatkan sukacita. Puji Tuhan.